Halo anak-anak kelas 4 yang baik hati, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang aku pribadi yang unik. Nah, anak-anak yang terkasih, Pak Ivan harapkan kalian menyaksikan video pembelajaran ini ya sampai tuntas. Semoga dengan video pembelajaran hari ini dapat membantu kalian dalam belajar. Oke anak-anak, selamat menyaksikan. Tuhan memberkati kalian semua. Amin. Anak-anak yang terkasih, manusia diciptakan secara unik. Setiap orang adalah pribadi yang unik atau khas. Ini tidak ada duanya. Bahkan anak kembar serupa. Setiap orang memiliki keunikan dalam segi jasmani, segi rohani, dan segi pengalaman hidupnya. Dari segi jasmani atau fisik, setiap orang memiliki bentuk tubuh, warna kulit, dan raut muka yang berbeda dengan orang lain. Bahkan, setiap anggota badan kita memiliki bentuk yang unik, khas, beda dengan siapapun di dunia ini. Jika penduduk dunia ini ada sekitar 8 miliar orang, maka semuanya unik, khas, beda dengan satu yang lain. Dari segi rohani atau psikis, setiap orang memiliki kemampuan, sifat, atau karakter yang unik. Dari segi kemampuan yang dimiliki seorang dapat lebih bersifat fisik atau lebih bersifat rohani. Kemampuan yang bersifat fisik, misalnya kemampuan untuk berjalan, tersenyum, menari, olahraga, dan sebagainya. Anak-anak yang terkasih, setiap orang memiliki semua kemampuan itu secara khas atau unik. Lalu, dalam pandangan Kristiani, pada hakikatnya manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan dengan keunikannya masing-masing ya. Keunikannya masing-masing. Bahkan keduanya merupakan citra, gambar atau rupa Allah yang mulia. Nah, ini yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain ya. Manusia laki-laki atau perempuan itu merupakan citra atau gambar atau rupa Allah yang mulia. Ya. Tuhan juga menciptakan manusia laki-laki dan perempuan secara berbeda, baik dari segi fisik atau psikis. Ya. Agar apa? Agar saling melengkapi. Nah, sebagai citra Allah ya, sebagai gambaran Allah, manusia laki-laki dan perempuan itu sederajat. Ya, Pak Ivan ulangi, sebagai citra Allah, manusia laki-laki dan perempuan itu sederajat. Ya, sederajat itu berarti sama. Ya, sama. Ya, sama di hadapan Tuhan. Ya, sehingga tidak bisa diklaim bahwa salah satunya lebih tinggi atau lebih rendah martabat kemanusiaannya. Anak-anak yang terkasih, pada kegiatan pembelajaran ini kita diajak untuk mengenal dan memahami keunikan dalam diri serta mensyukurinya sebagai berkat dan anugerah Tuhan. Ya, anak-anak yang terkasih. Nah, Pak Ivan ingin mengajak mengenal keunikan kalian ya, terutama yang kita bahas hari ini salah satunya jasmani ya. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Kalian tidak perlu menuliskan atau menjawab ini di buku catatan ya. Cukup jawab secara spontan saja ya.
Pak Ivan pandu ya pertanyaan ini. Oke, eee, siapakah yang memiliki kemiripan wajah denganmu di dalam keluarga? Ya, sambil mendengarkan Pak Ivan, coba kalian berpikir ya, mengingat-ingat, wajahku ini mirip siapa sih? Mirip ayah atau mirip mama? Ya. Oke, yang kedua, apakah wajahmu sama persis dengan salah satu anggota keluargamu? Ya, mungkin ini bisa mirip dengan adik atau kakak ya. Biasanya agak mirip-mirip ya. Nah, itu ya. Oke, ya. Kalian jawab saja secara spontan ya. Ya, secara spontan ya. Pada saat Pak Ivan ngomong sekarang ini kalian jawab saja di rumah masing-masing ya. Oke. Nah, anak-anak yang terkasih, tadi kalian sudah menjawab ya. Kalian ini mirip siapa sih ya? Nah, di sini Pak Ivan mau menjelaskan bahwa setiap orang memiliki bentuk dan rupa wajah yang berbeda. Anak kembar pun tetap memiliki kekhasan atau perbedaan ya. Walaupun kembar kita lihat, wajahnya mirip ya. Mirip itu tidak sama ya. Pasti ada perbedaannya ya. Siapa tahu di dalam kemiripannya itu ada yang eh, rambutnya agak sedikit keriting atau ada yang memiliki andeng-andeng. Ya, andeng-andeng itu tai lalat ya. Nah, kita memiliki bentuk dan rupa wajah yang sangat unik, istimewa dan tiada duanya. Ya. Yang kedua, bahkan setiap anggota badan kita seperti hidung, bibir, dagu, tangan, dan kaki memiliki bentuk yang unik, tidak persis sama dengan milik siapapun juga. Seluruh bagian tubuh kita sungguh unik, tidak ada duanya. Nah, anak-anak yang terkasih, selanjutnya kita akan belajar tentang kemampuan atau bakat. Ya, kemampuan atau bakat. Manusia diciptakan oleh Tuhan secara istimewa. Ya, salah satu keistimewaan tersebut yaitu kemampuan yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap orang. Jadi, Tuhan menganugerahkan kemampuan kepada tiap pribadi, tiap manusia. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan jasmania, misalnya yang berbadan tinggi, kuat, pandai berenang, pandai bermain sepak bola, dan lainnya. Sebagian orang memiliki kemampuan secara kejiwaan, misalnya pandai dalam pelajaran matematika, pandai berbahasa asing, pandai menggambar, pandai menyanyi, dan lainnya. Nah, kalau kalian, bakat atau kemampuannya apa? Ayo, pasti kalian punya bakat atau kemampuan kalian masing-masing. Nah, ini Pak Ivan tahu, pasti di antara kalian pasti ada yang tidak menyadari bakatnya. Bakatku apa ya? Bakatku apa ya? Talentaku apa ya? Jangan sedih, ya. Jangan sedih. Yang harus kalian lakukan adalah menggali. Apa toh bakatku, ya? Apa toh bakatku itu, ya? Pasti nanti ketemu, ya. Di suatu saat, suatu hari, Pak Ivan yakin bahwa kalian pasti bisa menyadari bakat kalian apa. Nah, anak-anak yang terkasih,
kita masuk ke keunikan sifat dan karakter, ya. Nah, jadi manusia itu mempunyai keunikan, ya, mempunyai sifat dan karakter. Kita memiliki keunikan dalam segi jasmani dan kemampuan. Kita juga memiliki keunikan dalam segi sifat atau karakter. Seseorang memiliki sifat baik, ramah, dan sabar. Sedangkan yang lain mungkin memiliki sifat yang agak spontan, semangat, tetapi kadang-kadang ceroboh. Ya, itulah manusia ya, memiliki keunikan sifat dan karakter. Dalam sifat ramah pun, misalnya setiap orang masih memiliki lagi keramahan yang khas dan unik dari diri kita masing-masing. Setiap orang mempunyai sifat ramah, jujur, setia, dan sebagainya yang khas dan unik. Sifat seseorang tidak pernah akan sama persis dengan sifat orang lain. Kalau sifatnya sama, berarti sama dong seperti robot ya. Padahal Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot ya. Kalau Tuhan menciptakan kita seperti robot, ya semuanya sama ya. Mungkin dari bentuk wajah itu sama semua. Tetapi Tuhan menciptakan kita dengan unik ya. Makanya sifat seorang tidak pernah akan sama persis dengan sifat orang lain. Nah, anak-anak yang terkasih, kita langsung masuk dengan keunikan pengalaman. Setiap orang mempunyai pengalaman unik. Pengalaman seorang tidak ada yang persis sama dengan pengalaman orang lain, ya. Kita lahir pada waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, dan dari orang tua yang berbeda. Kita bermain dengan teman-teman yang berbeda dan dididik dengan cara yang berbeda. Kita pernah mengalami pengalaman indah yang berbeda, tetapi juga pengalaman-pengalaman sedih dan pahit yang berbeda. Singkatnya, setiap orang mempunyai pengalaman yang unik, tidak ada duanya. Nah, anak-anak yang terkasih, kita akan membaca kutipan kitab suci dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Kalian simak ya, Pak Ivan akan membacakannya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya.
dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, anak-anak yang terkasih, tadi kalian telah mendengarkan sabda Tuhan ya, dari kitab Kejadian. Nah, anak-anak yang terkasih, keunikan fisik setiap orang memiliki bentuk dan rupa wajah yang berbeda satu dengan yang lain. Tadi Pak Ivan bercerita bahwa anak kembar pun tetap khas atau berbeda. Ya, khas. Wajahnya mungkin mirip, tetapi bisa saja sifatnya berbeda. Ya, sifatnya berbeda. Wajahnya boleh mirip, tetapi fisiknya mungkin ada yang berbeda, ya. Tadi Pak Ivan bercerita bahwa mungkin dia memiliki tai lalat, ya. Nah, anak-anak yang terkasih, kita memiliki bentuk dan rupa wajah yang unik, istimewa, dan tidak ada duanya. Keunikan kemampuan, setiap orang memiliki kemampuan yang unik, ya. Kita memiliki kemampuan pikiran dan hati. Misalnya, kemampuan untuk berpikir, berkehendak, merenung, berdoa, dan sebagainya. Kita memiliki semua kemampuan itu secara unik. Misalnya, kepandaian dalam pelajaran menghitung, menulis, bercerita, dan lainnya. Yang selanjutnya, keunikan sifat atau karakter. Ya, keunikan sifat atau karakter. Setiap orang memiliki sifat baik, ramah, dan sabar. Sedangkan yang lain mungkin memiliki sifat spontan, semangat ya, tetapi kadang-kadang ceroboh. Ya. Dalam sifat ramah pun, misalnya setiap orang masih memiliki keramahan yang khas dan unik dari diri kita masing-masing. Nah, yang selanjutnya, keunikan pengalaman hidup. Nah, kita semua mempunyai pengalaman hidup yang unik. Pengalaman seorang tidak ada yang sama persis ya anak-anak yang terkasih. Ya, jadi pengalaman seorang tidak ada yang persis sama dengan pengalaman orang lain. Kita lahir pada waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, dan orang tua yang berbeda. Anak-anak yang terkasih, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga dapat membantu kalian dalam belajar. Pak Ivan minta maaf jika video ini memiliki banyak kekurangan. Setelah video ini, Pak Ivan akan memberikan tugas membuat doa di Google Forms. Setelah video ini, kalian dapat langsung mengerjakan dan dikumpul terakhir pada hari Kamis pukul 8 malam. Semua pelajaran hari ini dapat kalian pelajari di buku elektronik halaman 3-10. Anak-anak yang terkasih, kalau begitu Pak Ivan undur diri. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati kalian semua. Amin.